that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, to let the roads cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole and let the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. Sekarang saya habis kali ke atas dulu. Tentu saja teman-teman media pun juga kami harapkan bisa mengambil beberapa tes ataupun mengambil konferensi gitu ya. Di sebelah konsumsi Bapak Gusti Muhammad Hatta akan segera kita mulai. Dan tentu saja Bapak Gusti Muhammad Hatta beserta Ibu sudah hampir sampai di tempat ini. Jadi kami mohon untuk Bapak dan Ibu segera menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Kita uji coba mobil listrik nasional akan segera kita mulai. Baik hadirin, kami mohon untuk berdiri karena Bapak Menteri Riset dan Teknologi Bapak Gusti Muhammad. Selamat pagi Bapak. Luar biasa pagi hari ini disambut dengan sangat antusias oleh Bapak Wali Kota Rudiatmo. Baik beserta staf, selamat pagi Ibu Violet Gusti Muhammad Hatta. Bapak dan Ibu bisa lihat tempat duduk yang sudah kami sediakan. Baik hadirin, karena Bapak Menteri Riset dan hari dengan saya. Baik, ketika hadirin langsung saja kita sambut perang antara Iron Man dengan Gatot Kaca. Nah, pasti yang bisa bikin dunia ini menjadi teknologi yang hebat. Sopo wae tidak akan mengalahkan saya. Hei, datanglah Gatot Kaca
yang saat ini terbang dari udara menuju Teknopark. Hey, Iron Man, jangan harap kamu yang paling bisa ya. Walaupun aku wong desa, walaupun aku iki wong ora patek pinter, ananging utekku iki iso mletik. Tonton lo. Ototku kawat, balungku wesi. Sopo sing nandingi aku? Aku yo iso gawe luweh saka gaweanmu. Iki lho mobilku sing tak gawe. Yo, iki jenenge otot kawat, balung wesi, majulah mobil elektrik. Yen kowe wani, ayo tantang kene maju. Yo. Prakatai. Prakatai. Tetep Gatot Kaca sing bakal menang. Lan nek iso wae sampeyaning Iron Man ora usah macam-macam. Iki tonton. Si Let's Begin Go Electric. Tepuk tangannya mana? Dan akhirnya Iron Man dan Gatot Kaca bersahabat dan mengkolaborasikan sebuah produk yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat produk negeri Indonesia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk mobil listrik nasional kita. Wow, kalau gitu tadi sudah ada Gatot Kaca Iron Man, boleh Gatot Kaca dan juga Iron Man nari-nari di sini boleh loh ya. Kemudian baik, akan saya lanjutkan untuk acara yang berikutnya. Pagi ini ya, Kementerian Listrik akan mengawali sosialisasi penggunaan kendaraan listrik khususnya dari Kota Solo yang akan dilakukan dalam rute dari Solo Teknopark menuju Jebres, kemudian melewati Monumen PS dan kembali ke Solo Teknopark kembali. Nah, uji coba ini selain untuk mensosialisasikan kendaraan listrik juga mengajak minat masyarakat untuk melakukan riset mengenai teknologi kendaraan listrik yang di mana Solo menurut informasi Pak Wali merupakan kota dengan polusi terendah, sehingga nanti sumbangan kendaraan listrik bagi Kota Solo akan lebih baik karena emisi gas buangnya akan lebih berkurang. Jadi pagi ini ada dua kendaraan yang akan melakukan roadshow atau uji coba jalan. Pertama adalah kendaraan city car ini yang hijau ini, dan di belakangnya adalah bis listrik. Pada kesempatan nanti Bapak Wali Kota dan Bapak Menteri akan ikut dalam kendaraan bis dan menjalani rute kembali ke Teknopark ini. Seperti diketahui bahwa kendaraan ini minggu lalu berada di Yogyakarta dan dari Jogja ke Solo ini melakukan perjalanan darat dan sukses. Jadi secara uji coba kendaraan ini sudah cukup andal. Pagi ini masyarakat Solo akan dipamerin kedua kendaraan listrik ini dalam rutenya yang disebutkan tadi. Untuk itu kepada Bapak Wali Kota, Bapak Menteri dan undangan lain dipersilakan untuk ikut dalam uji coba ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri beserta Ibu di Kota Solo, dan mohon maaf kemarin saya tidak bisa ikut mendampingi karena saya harus sosialisasi relokasi tanah bantaran sungai, dan sehingga kami harus turun sendiri. Kemarin kami terus dari Bapeda untuk ikut mendampingi Bapak dalam kegiatan di Mojokerto, sehingga kedatangan Bapak Menteri beserta rombongan ini tentunya akan memberikan warna tersendiri, dan kami dari pemerintah Kota Surakarta sangat mendukung dengan adanya mobil bertenaga baterai itu sendiri, karena perlu kami laporkan bahwa Solo ini termasuk 12 kota dari 8 negara yang udaranya bersih. Ini merupakan salah satu produk kami, dan kiat-kiat yang kami lakukan di Solo adalah satu, dengan melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan transportasi publik yang murah dan nyaman,
Ini sudah kami buka 4 koridor sampai dengan 2014 nanti. Dan kebetulan pagi hari ini ada luncuran uji coba mobil bertenaga baterai ini, tentunya akan lebih menekan emisi gas buang di kota Solo ini semakin rendah, artinya masih di bawah ambang batas, sehingga kalau udara kita bersih, rakyat kita juga akan sehat, Pak. Jadi negara tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan kesehatan ini terlalu besar. Nah, sehingga dalam kesempatan ini pula saya tetap konsisten, Pak, menolak dengan adanya mobil murah, termasuk menolak dibukanya showroom di kota Solo. Artinya kalau showroom mau menjual mobil murah ya jangan di Solo, karena apapun yang akan kita lakukan ini demi masyarakat. Nah, sehingga kalau belinya di luar Solo nampaknya belum ada yang masuk. Ya mudah-mudahan nanti setelah diluncurkan dan uji coba ini bisa berhasil, ya mohon kami juga pada Bapak Menteri, karena kenekatan saya untuk mendirikan Solo Technopark ini hanya bermodal 4 miliar. Dan kemarin kami melakukan komunikasi, koordinasi dengan kementerian yang lain, perdagangan, perindustrian, dan kemarin dengan Bappenas. Dan kebetulan Bapak Menteri juga pernah mirsani sendiri las bawah air yang testimoninya bahwa gaji daripada lulusan dari Solo Technopark ini per inci 1.200.000. Dan sehingga kalau Solo Technopark ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama Menristek, ya kita baru 30% Bapak ini. Tapi kalau sudah 100%, tentunya akan menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terutama kami sudah melakukan kerjasama baik dengan Korea dan Jepang. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mobil ini jadi diproduksi secara massal, Solo Technopark juga tidak kesulitan untuk membuat mobil itu Bapak. Jadi nanti diberi kesempatan untuk produksi, dan paling tidak program dari pemerintah pusat sampai ke daerah ini nyambung. Satu, untuk mengurangi pengangguran. Yang kedua, untuk menanggulangi kemiskinan ini, Solo Technopark ini sudah cukup lumayan banyak menghasilkan tenaga kerja yang gajinya itu di atas UMK. Jadi perlu kami pamerkan ini Pak dengan melapor. Kemarin kerjasama dengan GMF Garuda, kita sudah memwisuda 22 siswa, dan ini gelombang kedua juga sudah ada 24 siswa yang training di Solo Technopark 6 bulan, di Cengkareng 3 bulan. Kemarin setelah diwisuda dengan gaji pokok 3.500.000 itu lulusan SMA maupun SMK. Dan kemarin saya ketemu dengan anak-anak, ternyata yang dibawa pulang itu lebih dari itu, ada lemburan, ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, sehingga kalau tenaga kerja yang hanya lulusan SMA, SMK di training 9 bulan bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dibawa pulang lebih dari UMK, ya nampaknya peningkatan kesejahteraan dan pengangguran ini akan bisa terwujud. Nah, sehingga tidak hanya wacana, retorika, namun implementasi di lapangan itu sudah terbukti di Solo Technopark. Lalu itu sekali lagi, karena Menristek ini belum menyentuh Solo Technopark, sentuhan anggaran Pak. Mudah-mudahan nanti kita sudah ada tempat untuk melakukan pameran. Jadi kita ruang pameran kita kan belum selesai. Lalu itu mudah-mudahan nanti ada bantuan anggaran untuk menyelesaikan ruang pameran, sehingga tidak hanya Solo Technoparknya yang bangunannya saja, namun ruang pameran anak-anak berproduksi ini sudah bisa dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan spare part yang dibuat oleh anak-anak didik dari Solo Technopark. Jadi kalau Solo Technopark ini sudah 100% Bapak, kira-kira setiap tahun itu kita bisa meluluskan sekitar 2.000 sampai 3.000 siswa yang pendidikannya 6 bulan ada, 9 bulan ada. Lalu itu dengan adanya
kenekatan ini tanpa dukungan dari pemerintah pusat nanti tidak akan membawa hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Biarpun baru 30% sudah bermanfaat, tentunya kalau 100% akan lebih bermanfaat. Nah, untuk itu siapapun nanti, tadi ada pertanyaan dari wartawan, siapapun nanti yang akan menjadi kemudi dari pemerintah Kota Surakarta ini tidak akan mengganggu, merubah apa yang ada di Solo Technopark, karena cetak biru kita sudah ada sampai 2025. Lalu itu mudah-mudahan apapun yang akan dilakukan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan sekali lagi, dukungan ini bukan dukungan semu, Pak, kita dukungan total. Jadi nanti kesempatan kami bisa membantu untuk memproduksi, nampaknya kita tidak kesulitan. Jadi banyak kita komponen-komponen yang sudah kita miliki, banyak peralatan yang sudah kita miliki, karena mobil SMK tidak masuk di katalognya Menteri Keuangan ini, pemerintah kota tidak bisa membeli. Lalu itu kalau nanti sudah launching, diproduksi, segera bisa didaftarkan di Menteri Keuangan, sehingga pemerintah kota mau membeli untuk memberikan contoh terlebih dulu itu bisa kita lakukan. Saya kira tidak perlu panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, terlebih pada Bapak Menteri. Namun usulan saya ke depan, kalau nanti bis ini sudah diproduksi, ya bis ini nanti yang ramah difabel. Artinya difabel pun juga bisa naik untuk menikmati transportasi yang tidak menimbulkan gas emisi buang yang tinggi. Itu sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan diluncurkan di Solo ini. Biasanya kalau Solo ini membuat kegiatan, nampaknya akan bisa terrealisasi. Ya, itu selamat pada Bapak Menteri serta jajarannya, dan mudah-mudahan mobil bertenaga baterai nanti betul-betul bisa diproduksi di negeri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dalam kami menyampaikan, ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan pada pembawa acara. Selamat pagi, matur nuwun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Wali Kota Solo, Pak M. Sudi Dirmo, serta jajaran beliau, saya dapat satu. Yang saya hormati para Eselon 1 dan 2 dari Kementerian Sepak banyak sekali di sini, Pak, hadir. Kemudian juga sini hadir Kepala Balitbangda Jawa Tengah, yang selalu aktif, Pak, Agus ini. Ada terus juga di mana-mana saya. Kemudian juga ada dari itu misalnya ya, Solo Technopark. Terima kasih serta jajarannya banyak. Kemudian ada dari mahasiswa ini, mahasiswa ini kan SMK ya? SMK. Saya kira udah mahasiswa ini. Soalnya sudah kayak mahasiswa, Pak. Nah, itu luar biasa. Serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, Solo Technopark, dalam rangka peluncuran kendaraan berbasis listrik. Saya sangat senang sekali, tempatnya juga saya senang. Secara kebetulan juga yang selalu saya perhatikan adalah bagaimana budaya-budaya lokal itu jangan sampai hilang. Makanya saya menghargai tadi kepada Pak Wali Kota yang memakai pakaian ini. Saya selalu terserang, Pak. Kita boleh pikiran maju macam-macam, tapi jangan dilupakan akar budaya kita. Setuju, Pak ya? Selanjutnya begini, saya ini dengar-dengar juga nih, mudah-mudahan benar ini. Pak Wali Kota kita ini suka memperhatikan orang yang sabar, ya, artinya yang orang tidak sempurna begitu, dia memperhatikan sekali. Makanya buktinya apa? Bukti memperhatikan itu, dia membuat 2 bus untuk orang yang cacat tersebut. Luar biasa itu, memperhatikan. Ya. Biasanya kan orang memperhatikan yang pejabat-pejabat tinggi aja ya. Kalau beliau ini beda. Yang kedua juga saya dengar beliau perhatikan orang-orang yang
kena HIV. Nah, itu kan banyak orang yang takut apa segala gitu ya. Kalau beliau malah dia temani gitu, tapi dia orang baik-baik aja gitu. Bisa jadi dia teratur karena dia suntik atau apa, dia nggak ingin. Siapa yang mau sama itu kan? Bukan dia berbuat macam begitu, nah ya. Jadi sekarang bagus sekali. Kalau semua wali kota seperti beliau ini rasanya enak ya. Bagus. Tadi sudah beliau menyampaikan dan saya tahu sendiri kota Warna serta Solo ini termasuk yang bersih. Betul. Sehingga itu betul. Nah, apalagi pas sekali waktu itu program kita mendatangkan bus. Ini supaya dipahami, Bapak Presiden itu mengarahkan, saya ingat betul itu, beliau ingin supaya dikembangkan angkutan massal berbasis listrik. Itu yang beliau sampaikan. Kalau misalnya ada yang lain saya tidak ngerti. Tapi tekanan itu beliau seperti itu. Karena dia tahu pemakaian BBM kita ini semakin tinggi. Padahal itu disubsidi sampai 270 triliun tuh, bayangkan. Kalau itu digunakan untuk meningkatkan Solo Park, luar biasa. Atau untuk yang lain lagi lah kan? 10% saja. Ya, 10% aja udah cukup. Nah, jadi saya kira itu yang Pak Presiden itu menjadi pemikiran beliau. Jadi bagaimana upaya kita mengurangi penggunaan BBM yang sendiri, kemudian bagaimana mengurangi kemacetan, bagaimana mengurangi polusi udara, masuk semua ke pemikiran beliau itu holistik. Lalu dibuatlah kendaraan umum yang bermassal berbasis listrik. Nah, yang hari ini kita coba sama-sama menyaksikan. Selain itu, beliau pun juga memperhatikan pedesaan. Jadi silakan kata beliau dikembangkan angkutan pedesaan yang murah. Sebetulnya itu. Jadi apakah gara-gara dua itu LCBC yang muncul, low cost grid car. Cuma kita nggak tahu yang muncul kemudian yang mana, gitu kan? Nah, kita harus mengembalikan apa yang Bapak Presiden inginkan, yaitu bus besar, berbasis listrik, ramah lingkungan, terus angkutan pedesaan. Makanya saya tahun ini sudah bergerak, Pak, mencoba mengembangkan angkutan pedesaan yang murah. Jadi tahun depan insya Allah kita launching seperti itu. Selain yang ini kita teruskan. Ya, jadi saya senang sekali, terima kasih dengan Pak Wali Kota beserta jajarannya yang mendukung kegiatan kita ini. Ini mobil ini Pak, supaya dipahami sudah panjang sekali perjalanannya. Mudah-mudahan tidak masuk angin. Dan dia dari mana? Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, jalan terus ya. Mudah-mudahan nanti masih kuat ya. Ini memang dalam hal dicoba. Jadi supaya dipahami, mobil yang di hadapan kita ini, kalau kita bicara pendataan kesiapan teknologinya 1-9, tidak apa-apa kalau nggak ngerti. Pokoknya kita punya 9. Yang siap diproduksi itu kalau sudah 9. Supaya dipahami. Sementara yang ini kami masih memberi levelnya 7. Jadi kalau dia lolos di uji coba di tempat sebenarnya dan dalam gangguan yang penting, yang signifikan, kalau minor biasa ya, yang kecil-kecil, baru dia naik kelas 8. Nah, setelah itu baru kita lebih banyak kepada sektor-sektor lain. Jadi kita harus sama-sama mendukung. Kalau saya pribadi ya melihat Solo Technopark ini seharusnya kita dukung. Ini kan sudah muncul sendiri gitu. Daripada kita menyuruh lagi dari awal gitu kan. Ini sudah muncul sendiri, berani nekat modal sedikit tapi proyeknya besar. Dan ternyata outcome-nya sudah kelihatan. Gajinya itu besar. Itu luar biasa itu. Saya menyaksikan sendiri anak-anak kita itu mengelasnya di dalam air. Coba bayangkan itu. Itu kalau nggak bisa berenang nggak mungkin. Ya. Jadi itu keterampilannya sudah memang. Jadi saya salut dengan mereka semua ini ya. Saya yakin mereka nanti akan menjadi orang-orang yang berguna dan juga. Baik. Sekali lagi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan ridho Allah SWT dan juga dengan niat baik dalam rangka mengangkat bangsa kita ini, kalau kita mampu, maka secara resmi
peluncuran bisnis saya nyatakan resmi dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ironman dan Datuk Pojong. Kalah bisa Pak Wali Kota. Oke, terima kasih. Bapak Dasep Ahmadi, kemudian Asisten Deputi Produktivitas Iptek Strategis Bapak Agus Mujibe, kemudian Kepala Bapeda Solo Bapak Agus Witiarso maksud saya. Kemudian dari wartawan Sindo dan juga wartawan Sains Indonesia. Ini yang ada di bis listrik. Kemudian untuk yang ada kamu yang naik ya? Oh udah ada, oke. Sama-sama. Baik, monggo tadi untuk wartawan nasional dari RCTI dan juga wartawan lokal dari Gatra. Silakan naik ke City Car mobil berwarna hijau untuk merasakan langsung dan langsung juga siswa PKL SMK Kristen Wetan Jateng, kemudian juga Bayu Biru. Ini adalah siswa di kelas Solo Technopark angkatan 35 dan juga 36. Untuk rute pada pagi hari ini yaitu dari STP, kemudian bersama-sama ya. Ayo, sama-sama. Dari 3 ya Pak? Ya, dari 3. Ayo. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini langsung menuju Zebres. Ada City Car. Waduh, saya nanti kena ini. Baik, kemudian juga setelah dari Zebres menuju Oh iya. Ini maksudnya wali kotanya top nih lah Mas. Oh, ini menteri yang top ini. Ya, kita baca. Makanya kan kawatnya apa? Otot kawat baru besi. Nah, satu ya. Kita mengungsi ke Bali. Dari Majapahit itu. Dan nanti kalau di Solo kan tidak kolosan begini. Nah, nanti kita beli seperti yang punyanya di pabrik itu kan kita beri nama Begawan Abioso. Itu kan ada ceritanya. Kalau kita Kementerian Ristek ini sampai menghasilkan produknya, ya kan? Kalau soal nanti memproduksi lebih banyak, itu urusan industri. Jadi industri lah yang harus menyiapkan semuanya, karena dia kan bisnis sudah. Yang penting kita menyiapkan dulu, sudah ada seperti itu. Tugas kami di sana memang, dan dana yang dikasih ke kami juga segitu aja, tidak untuk memproduksi. Jadi untuk edukasi ke masyarakat gimana Pak? Nah ini salah satu yang kami lakukan ini kan, sosialisasi di 5 kota besar yang kami pilih sengaja itu ada maksudnya, ada pertimbangannya kenapa Solo dipilih gitu. Nah ini dalam rangka itu, jadi masyarakat mendengar, termasuk kan harapan kita bantuan rekan-rekan media. Tanpa rekan-rekan media mungkin nggak nyampe punya kita ini, nggak ada bunyinya. Untuk luar Jawa kami terima kasih. yang ada di sekitar sini. Monggo untuk kawan, karena sebentar lagi mobil untuk uji coba atau mobil listrik yang pernah diuji coba ini juga City Car-nya sudah hadir dengan hijau dan juga bus listrik. Ini sudah hadir. Wow, luar biasa. Kalau Mas Nurdin udah pernah untuk Bapak Menteri Ristek, Riset dan Teknologi Bapak Gusti Muhammad Hatta, kemudian juga Ibu Menteri Riset dan juga Teknologi Ibu Philip Gusti Muhammad Hatta beserta jajaran. Monggo untuk Bapak dan juga Ibu ada di tempat yang teduh, karena wartawan ini sedikit mengambil statement dari Bapak dan juga Ibu. Monggo untuk Bapak dan juga Ibu yang menaiki mobil. Jadi nggak kedengeran Mas. Nah jadi ahlinya berdua ini nih seperti Pak Ali ya.
Kita berharap ini kita sama-sama kita dorong, kita dukung. Saya sendiri kan terbatas ya kalau sendiri bekerja ya. Ristek sendiri paling-paling tugasnya sampai terwujudnya bedaknya gitu. Kalau sudah mau produksi massal itu sudah menyangkut sektor-sektor lain. Oleh karena itu kami mencoba tahun depan ini lebih jemput bola, mendekati kementerian lain, dekat pemerintah daerah, komandan supaya bisa terwujud. Dan semua Indonesia yang merasakan yang itu aja. Saya nggak perlu nama saya dikenal, yang penting mobil ini muncul Indonesia itu saja. Nah, siapa tahu nanti yang rumah itu kan kita lagi ini sudah ada siap seperti ini kan. Nah, terangganya juga terampil dan buktikan apanya kerja di luar menjadi perhatian orang dan menjadi lebih siap. Sangat siap. Saya tahu arah pertanyaan apa. Siap dibagi kota kalau kerja. Oh siap. Nah itu. Karena itu pendidikan bangsa dan negara. Iya, tolong sama-sama kita semua. Saya sendiri nggak ada apa-apanya, tidak mendukung sama yang teman lain ya, bersama lah. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Baik, kita foto untuk mengabadikan momen yang spesial. Jempolnya diangkat, jempolnya.